Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Ali Farhan dengan NIM 2408419, Prodi Sains Informasi Geografi Angkatan 2024. Jadi di sini saya akan membuat peta kerawanan banjir di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Oke. Jadi data pertama yang dibutuhkan adalah data curah hujan, lalu data jenis tanah, lalu data kemiringan lahan atau kemiringan lereng, lalu ada peta elevasi, lalu ada penggunaan lahan, sungai, dan juga ini ada skor atau bobot ketika nanti di scoringnya. Oke, jadi yang pertama saya menyiapkan dam, lalu dam ini dibuat menjadi peta kemiringan lereng dengan menggunakan tools slope. Lalu setelah itu di-reclassify sesuai dengan acuan tadi. Menjadi 6 kelas. Ketika sudah di-reclassify, kita boleh untuk menambahkan si value-nya atau si kelas dari si kemiringan lerengnya itu sendiri. Data Oke, setelah didapat peta kemiringan lerengnya, kita juga butuh untuk data elevasi. Untuk membuatnya kita menggunakan reclassify, masukkan dam yang sudah tadi. Untuk kelasnya kita menyesuaikan dengan yang ada di sini, menjadi 6 kelas. Sudah ada, kita bisa ganti namanya menjadi elevasi. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengolahan untuk data hujan. Data hujan sendiri bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti BMKG, CIRPS, dan juga NASA Power. Nah, untuk data kali ini saya mendapatkan data dari NASA Power. Untuk mengolahnya kita melakukan interpolasi dengan tools IDW.
Lalu masukkan mas untuk memotong agar menjadi daerah kajian kita sendiri. Nah, setelah di DW kita bisa melihat value-nya dari curah hujan di daerah Kabupaten Pesawaran. Jika dilihat dari panduan, data saya hanya masuk ke dalam kelas ini. Jadi kita bisa melakukan reclassify untuk dijadikan satu kelas saja. Lalu tahap selanjutnya yaitu melakukan scoring pada tiap parameter. Pertama dari lereng dulu sesuai dengan panduan. Dan cara add field, kita kasih nama skor lereng dengan data type-nya double. Sembilan, 7, 5, 3, 2, 1. Lalu pada elevasi juga lakukan hal yang sama. Sembilan, 7, 5. Tahap selanjutnya yaitu melakukan scoring. Kita melakukan scoring di hujan dengan cara menambahkan fields dengan nama skor hujan, karena tadi hanya masuk ke dalam satu kelas yaitu kelas ini, jadi skornya hanya 1.500.000. Selanjutnya scoring pada penggunaan lahan. Lalu lihat dari panduan skornya. Kebun itu 5, pemukiman 9, 7. Bukan scoring pada tanah, namun karena ini tanahnya dari
SHP Tanasi Indonesia. Jadi kita harus mencari dulu nama dari setiap jenis tanah ini. Setelah dicari, ternyata yang AF ini tuh masuknya ke dalam kelas ketiga, lalu yang LC ini 1, BE sama dengan 3, dan TH masuk ke 1 juga. Kita masukkan skornya. Seperti itu. Oke, sepertinya ada yang terlewat. Kita lupa melakukan buffering sungai seperti pada panduan. Di sini ada buffering sungai, jadi kita akan melakukan buffer dengan jarak 25, 100 dan 250. Kita menggunakan tools multi buffering. Multi ring buffer. Masukkan sungai, kita jaraknya dalam satuan meter. Yang pertama 25 meter, lalu 100 dan 250. Jika sudah ada hasilnya, kita lakukan scoring pada tiap jarak. Dengan skor 75. 7. Selanjutnya, karena untuk melakukan overlay itu harus berbentuk poligon, jadi data-data raster yang ada di sini harus dirubah menjadi poligon dengan menggunakan tools raster to polygon. Oke, jika sudah selesai, lalu selanjutnya adalah kita melakukan overlay dengan menggunakan tools union. Atau overlaynya keluar, kita lakukan dissolve dari hasilnya dengan fields, grid code, dan skor dari setiap parameter itu. Lalu run. Oke, jika sudah berhasil hasil dissolve-nya, kita tambah fields baru dengan nama total bobot dengan type double. Lalu kita lakukan calculate fields. Mengikuti panduan yang sudah kita acu dari sebelumnya.
Nah, sekarang sudah ada hasilnya, kita sort. Setelah dikalkulate fields, kita tambahkan fields baru, yaitu kelas kerawanan dengan data type text. Untuk pengkelasannya sendiri saya membaginya menjadi 4 kelas dengan metode equal interval, yang dimana setelah diperhitungkan diperoleh seperti ini. Kelas 1 itu aman, sampai dengan 1,4. Dari sini tidak rawan, di sini rawan, di sini sangat rawan. Ketika kelas kerawanan sudah terisi semua, selanjutnya kita lakukan simbologi dengan unique value. Lalu ini ganti dengan kelas kerawanan. Mungkin ini bisa diganti dengan warna yang gelap. Sangat rawan merah, rawan orange, udah rawan. Nah, bisa dilihat bahwa kebanyakan tidak rawan, namun di beberapa titik seperti daerah yang berdekatan dengan aliran sungai itu rawan terkena banjir, seperti itu. Lalu setelah itu kalian bisa lakukan layouting suka hati kalian.